Sekilas tentang kewalian. Makna wali. Waliullah. Waliullah adalah orang yang diambil alih kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak pun si wali tak mengurusi dirinya, seperti yang ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 196, yaitu orang yang secara aktif melaksanakan ibadah kepada Allah secara terus-menerus dan tanpa diselingi dengan kemaksiatan. Salah satu syarat seorang wali adalah bahwa Allah melindungi dari mengulangi dosa-dosa, atau disebut mahfud, sebagaimana seorang nabi yang terjaga dari dosa, atau disebut maksum. Wali ada yang diketahui umum atau disebut masyhur, dan ada yang disembunyikan Allah derajat waliannya atau disebut mastur. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, wali-wali Allah adalah pengantin-pengantinnya, dan tak seorang pun yang boleh melihat para pengantin selain mereka yang termasuk dalam keluarganya. Mereka ditabiri, dihijabi, didindingi dalam ruang khusus di hadiratnya oleh kesukacitaan jiwa. Tak seorang pun yang melihat mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Wali apabila dibandingkan dengan kedudukan Nabi adalah seperti yang dikatakan oleh An-Nasir Abadi, pangkal perjalanan wali adalah langkah pertama para nabi. Demikian pula penjelasan Abu Yazid Al-Bustami. Jatah para wali itu sudah ditentukan dari 4 asma Allah. Masing-masing wali berbuat sesuai dengan salah satu asma tersebut. Asma tersebut yaitu Al-Awwal, Al-Akhir, Ad-Dhahir, dan Al-Batin. Manakala seorang wali fana dari nama-nama tersebut setelah memakainya, maka dialah manusia kamil yang sempurna. Wali yang jatahnya dari asma Allah Ad-Dhahir, dia akan menyaksikan kekuasaannya. Wali yang mendapatkan bagian al-batin akan menyaksikan hal-hal yang mengalir dalam rahasia batin dari cahayanya. Wali yang bagian al-awal maka akan disibukkan dengan masa lampau. Kemudian wali yang berasal dari al-akhir akan berhubungan dengan masa yang akan datang, dan masing-masing telah diberi sesuai kemampuannya, terkecuali wali khusus yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipelihara untuk dirinya. Kelompok wali ini
lebih tinggi derajatnya, tak hanya sibuk dengan masa depan ataupun masa lalu, juga bukan karena jalan-jalan ruhani yang telah dilewatinya. Karena keadaan rohani mereka telah mencapai hakikat, mereka terhindar dari sifat-sifat makhluk, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18, dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Tanda kewalian ada 3, yaitu dia sibuk dengan Allah Ta'ala, dia lari kepada Allah, dan ia hanya bercita-cita kepada Allah semata. Jika Allah berkehendak mengangkat seseorang menjadi waliullah, maka dia akan membuka baginya pintu gerbang zikir. Jika ia telah merasakan manisnya zikir, zikrullah, maka akan dibukakan pintu kedekatan, lalu akan dinaikkan kesukacitaan rohani, lalu ditempatkan dalam tahta tauhid, lalu dibukakan tabir tentang rahasia-rahasia, dan dimasukkan ke dalam ketunggalan yang disitulah musyahadah, dibukakan baginya keagungan ilahi. Itulah fana. Setelah itu ia akan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas dari kecenderungan dirinya sendiri. Dan apabila ada hati seseorang menjadi terbiasa berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kejadian semacam itu akan diketahui oleh para waliullah. Salah satu sifat seorang wali adalah bahwa dia tak punya rasa takut, sebab takut adalah suatu keadaan yang dibenci, yang menempati di masa yang akan datang, dan tak menunggu kekasih yang hilang di masa lalu. Sebab wali adalah anak waktunya, tak ada gambaran di depan, sehingga ia harus takut atau tak ada harapan, karena harapan sendiri adalah menunggu yang tercinta untuk menghampirinya. Sang wali juga tak pernah merasa sedih, sebab sedih adalah penderitaan dalam waktu, karena telah mendapatkan cahaya ridho dan ketentraman. Seperti dalam Quran surat Yunus 62, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tak ada kekhawatiran, seperti dalam Quran surat Yunus 62, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tak pula merasa bersedih hati. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti seorang wali, berarti telah memaklumkan perang terhadapku. Melawan dia, seorang hamba bisa mendekatkan diri kepadaku.
dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah kuperintahkan kepadanya. Dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Tak pernah aku ragu-ragu melakukan sesuatu seperti keraguanku mencabut nyawa seorang hambaku yang beriman, karena dia tak menyukai kematian dan aku tak suka menyakiti hatinya. Tapi maut itu adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun Alafa Media.